Haleluya, puji Tuhan saudara. Bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu diberkati melalui channel renungan ini, silahkan di subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap kali video baru diposting di channel renungan ini, saudara akan mendapatkan notifikasi. Dan silahkan di-share kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas topik tentang mengandalkan Roh Kudus dalam menjalani situasi kehidupan yang sulit. Saudara, kita hidup di zaman yang penuh dengan kesulitan. Kita sedang menjalani kehidupan yang ada dalam situasi yang sulit. Dan dalam situasi sulit yang kita jalani dalam kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita menjalaninya? Saudara, di dalam Alkitab kita bisa melihat dan kita bisa belajar bahwa umat-umat Tuhan pada masa itu juga seringkali menghadapi situasi yang sulit, situasi yang berat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Tetapi dalam situasi yang berat tersebut, Allah seringkali mengarahkan mereka bagaimana seharusnya mereka menjalaninya, supaya mereka bisa keluar dari situasi yang berat dan sulit tersebut. Salah satu peristiwa di mana umat-umat Tuhan menghadapi situasi yang sulit, yaitu ketika mereka ditawan ke Babel. Tetapi saat mereka ditawan ke Babel, saudara, Allah campur tangan sehingga akhirnya mereka diizinkan oleh Raja Babel pulang dari Babel ke Israel. Dan saudara, ada satu kisah di sana di mana Tuhan memanggil seorang hamba Tuhan, yaitu Jerubabel, untuk menjadi pemimpin orang Israel yang pulang pertama kalinya dari Babel ke Yerusalem. Dan dalam mengemban tugas yang besar tersebut, di mana dia dipanggil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, di mana tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab yang sulit karena mereka ada dalam kondisi yang sulit. Tetapi ketika Jerubabel dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel, Tuhan memberi nasihat kepada Jerubabel. Kita akan lihat bersama di dalam Zakaria pasal yang keempat, saudara, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Jerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Jerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Jerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga yang akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saudara, ketika Tuhan memanggil Jerubabel untuk memimpin orang Israel pulang dari Babel ke Yerusalem, saudara, ada tanggung jawab yang besar yang diemban oleh Jerubabel, karena dia dipanggil menjadi pemimpin dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang sulit. Tetapi dalam melakukan tugas tersebut, dalam menjalaninya semuanya, saudara, ada nasihat firman Tuhan kepada Jerubabel yang dicatat dalam firman Tuhan di ayat yang ke-6 tadi, di mana dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Jerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam.
dalam melaksanakan tugas yang berat tersebut, tugas yang besar tersebut, dalam menjalani hari-hari dalam kesulitan di mana mereka ditawan di Babel, dan atas campur tangan Tuhan mereka diizinkan pulang ke Yerusalem dari Babel. Namun demikian saudara, kalau sudah sekian lama mereka ditawan menjadi budak, tentu saja situasinya begitu sulit, kepulangan mereka juga begitu sulit. Dan di sanalah Tuhan panggil Zerubabel untuk menjadi pemimpin orang Israel pulang dari Babel ke Yerusalem. Dan dalam mengemban tugas yang besar tersebut, di dalam kondisi yang sulit dan berat tersebut, ada nasihat firman Tuhan kepada Zerubabel, yaitu supaya Zerubabel mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan keperkasaannya, bukan mengandalkan kekuatannya, melainkan mengandalkan Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata, bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi dalam menghadapi situasi yang sulit tersebut, Allah menegaskan kepada Zerubabel supaya dia mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan keperkasaan dan kekuatan, melainkan mengandalkan Roh Kudus. Mungkin saat ini saudara, kita juga menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Ada situasi yang berat yang kita sama-sama jalani saat ini dalam situasi pandemi seperti ini saudara. Bahkan mungkin terlebih lagi, ada situasi-situasi sulit yang secara khusus saudara alami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan saudara. Tetapi dalam menjalani semuanya itu, hari ini firman Allah kepada saya dan saudara seperti firman Allah kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi dalam kita menjalani situasi yang sulit dan berat dalam hidup kita, dan mungkin ada tanggung jawab yang besar yang harus kita pikul, jangan andalkan keperkasaan saudara, jangan andalkan kekuatan saudara, tetapi andalkanlah Roh Kudus. Dan saudara, di video pertama ini dan 2 video berikutnya nanti saudara, saya rindu kita belajar apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan terjadi ketika umat-umatnya mengandalkan Roh Kudus dalam mereka menjalani situasi-situasi yang sulit dalam hidup mereka. Apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan Tuhan, dikerjakan Tuhan dalam hidup kita ketika kita mengandalkan Roh Kudus dalam situasi-situasi yang sulit yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang Tuhan kerjakan saudara. Dan di video pertama ini kita akan belajar hal pertama yang akan terjadi ketika saya dan saudara mengandalkan Roh Kudus dalam kita menjalani situasi yang sulit dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, firman Allah tadi menegaskan, setelah di ayat yang ke-6 dikatakan kepada Zerubabel bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Kudus. Bukan mengandalkan kekuatan dan keperkasaan, melainkan mengandalkan Roh Kudus. Dan kemudian dilanjutkan di ayat 7 saudara, di mana di sana dikatakan, siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ketika Zerubabel dinasihatkan untuk mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan keperkasaan dan kekuatan, maka janji yang ditegaskan firman Tuhan di ayat 7 adalah bahwa siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Situasi sulit, tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh Zerubabel untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya, itu begitu besar, itu begitu berat dan sulit. Dan dibahasakan oleh firman Tuhan ini bahwa tanggung jawab tersebut, situasi tersebut dibahasakan sebagai gunung yang besar.
Tetapi firman Allah ini menegaskan saudara bahwa ketika Zerubabel mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan keperkasaannya atau kekuatannya, maka firman Allah mencatat bahwa di depan Zerubabel masalah atau gunung yang besar tersebut menjadi tanah rata. Artinya apa saudara? Bahwa segala masalah, segala kesulitan yang dialami oleh Zerubabel, dia sanggup hadapi, dia sanggup lalui, bahkan dia sanggup untuk menangani semuanya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Roh Allah. Maka dengan demikian, segala masalah yang besar yang digambarkan dengan gunung yang besar sekalipun akan menjadi tanah rata. Saudara, kalau hari ini saya dan saudara menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita, mungkin pribadi lepas pribadi ada pergumulan-pergumulan yang berat yang sedang saudara hadapi. Segala beban berat tersebut bisa menjadi tanah rata, artinya bisa terselesaikan, bisa dihadapi dan ditanggulangi semuanya. Kepada Zerubabel, firman Allah berkata, bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Maka kepada saya dan saudara juga hari ini, dalam menghadapi semua beban berat hidup kita saudara, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan keperkasaan saudara, tapi andalkan Roh Kudus. Maka dengan demikian segala gunung masalah yang besar sekalipun akan menjadi rata, kata firman Tuhan. Seberapa berat, seberapa sulit, seberapa besar sekalipun masalah saudara saat ini, jika saya dan saudara mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan keperkasaan dan kekuatan kita, maka semuanya itu akan menjadi tanah rata. Puji Tuhan saudara. Sekalipun hari ini kita hidup di zaman yang sulit, dalam situasi yang sulit, tetapi kita sangat bersyukur karena kita akan sanggup menghadapi semuanya. Dan semua masalah persoalan itu bisa terselesaikan ketika kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, andalkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Andalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, karena di dalam situasi yang sulit yang kami jalani dalam hari-hari kami, firman-Mu selalu memberi kami kekuatan. Saat ini kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, bahwa segala masalah, kesulitan, beban berat semuanya bisa terselesaikan ketika kami mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan dan keperkasaan kami. Kami akan tetap mengandalkan Engkau ya Roh Kudus, apapun situasi yang kami alami di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami lakukan firman Tuhan dan kami imani janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itu